Indonesia di sore hari ini dengan topik mengenai peran UMKM dalam mengentaskan kemiskinan dengan narasumber kami dari Kabupaten Parigi Motong yaitu Ibu Sulastri Esos MSI. Beliau selaku Kabid UMKM Dinas UMKM Kabupaten Parigi Motong. Dan sebelumnya saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Sulastri Esos MSI. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, apa kabar sore hari ini Ibu Sulastri? Alhamdulillah baik. Baik-baik selalu. Baik, sore hari ini Ibu, apakah Parigi Motong juga diguyur hujan seperti toli-toli pada saat ini? Bukan cuma pada saat ini, seminggu terakhir ini Parigi Motong diguyur hujan. Diguyur hujan terus, iya. Iya. Semoga walaupun hujan terus mengguyur tapi tidak menghambat UMKM di situ, Bu ya. Semuanya tetap Ya, berjalan amin. lancar. Iya, dan baik pendengar di sore hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Sulastri Esos MSI selaku Kabid UMKM Dinas UMKM Kabupaten Parigi Motong. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang peran UMKM dalam mengentaskan kemiskinan. Tentunya seperti apakah UMKM yang ada di Parigi Motong dan seperti apa pertumbuhan UMKM di Parigi Motong. Iya, silakan Ibu. Seperti apa gambarannya ini yang ada di sana? Iya. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Sulastri, Kepala Bidang Pengembangan UKM Kabupaten Parigi Motong, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Motong. Saya rasa kalau program di bidang UKM kurang lebih sama dengan bidang UKM di kabupaten lainnya, cuman dinas kami khususnya bidang UKM menjadi salah satu titik ukur penanggulangan kemiskinan Kabupaten Parigi Motong. Dari lima dinas yang pengentasan kemiskinan, salah satu dinas teknis yaitu Dinas Koperasi dan UKM khususnya bidang UKM. Yeah. Kenapa begitu? Karena seperti kita ketahui Kabupaten Parigi Motong 5 tahun terakhir ini sesuai dengan visi dan misi kabupaten bahwa pemberdayaan UKM dalam pengentasan kemiskinan. Jadi 40% dari dana APBD-nya kita itu berpusat di pengembangan UMKM. Oke, itu sedikit gambaran tentang pertumbuhan UMKM di Kabupaten Parigi Motong sudah disampaikan Ibu Sulastri Esos MSI. Nah, untuk UMKM di Parigi Motong yang mendominasi itu apa saja Ibu di sana? Kemudian apakah itu bidang kuliner, bidang fashion, agrobisnis atau apa Ibu di situ yang mendominasi? Kalau di bidang UKM sendiri pembinaannya lebih bertitik berat ke olahan pangan. Kalau bidang UKM, olahan pangan dan kuliner. Kenapa kita pisahkan antara olahan pangan dan kuliner? Karena kita ketahui sendiri kalau untuk skop Kabupaten Parigi Motong itu untuk skop industri tekstil dia masih sangat minim. Tetapi kalau olahan pangan maupun kuliner Parigi Motong pelaku usahanya lebih condong ke situ. Seperti sekedar informasi bahwa Dinas Koperasi dan UKM khususnya bidang UKM pada bidang kami itu ada sebanyak 24.900 data usaha kecil menengah di Kabupaten Parigi Motong. Walaupun dari data yang sebanyak itu tidak semua UKM itu tersentuh dari kami. Cuman yang menitik beratnya yang ada peningkatan dari tahun ke tahun itu pasti sudah ada, karena semua program kegiatannya kita itu kayak bantuan peralatan, pelatihan, sosialisasi, semuanya kita arahkan ke database kita. Dan perlu diketahui database kita yang 24.901 UKM itu semua berasal dari data kemiskinan ekstrim. Gitu. Oke. Jadi setiap kita memberikan bantuan, kita berdasarkan pada data KE. Oke, jadi berdasarkan data itu Ibu ya? Iya. Kemudian sejauh mana pertumbuhan UMKM di Parigi Motong memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Ibu? Sejauh ini seperti apa?
Ya, alhamdulillah. Kenapa saya bilang 3 tahun terakhir? Mm-mm. Karena seperti kita ketahui bersama, 3 tahun terakhir khususnya di 2022, 2021, 2022 kita dihadapkan dengan COVID. Mhm. Pastinya pertumbuhan UMKM-nya kita itu menurun, tapi alhamdulillah pada Kabupaten Parigi Motong pertumbuhan ekonominya khususnya di UKM itu tidak berpengaruh. Itu Mhm. karena kita lebih banyak ke olahan pangan dan olahan dan kuliner itu. Jadi alhamdulillah COVID kemarin tidak berpengaruh dengan pertumbuhan UMKM kita. Iya, tadi sempat Ibu sampaikan bahwa di Parigi Motong UMKM menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, untuk mendorong hal tersebut, apa saja program pendampingan yang dilakukan untuk mendorong agar UMKM ini bisa masuk hingga ke pelosok desa, Ibu, dan bahkan mampu menopang ekonomi warga? Oke, saya ingin sampaikan sedikit bahwa beda dengan kabupaten lain, Parigi Motong ini terdiri dari 23 kecamatan. Mhm. Pastinya dengan jumlah penduduk yang terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah, Iya. dan dalam mengurusnya itu pasti banyak benturan. Cuman kalau kiat-kiat kita mendorong pertumbuhan UMKM, kenapa pemerintah menitik beratkan penanggulangan kemiskinan ini ke UMKM? Karena sesuai dengan data yang ada bahwa Parigi Motong tenaga kerja terbanyak itu pertama pertanian, kedua di usaha kecil menengah. Jadi program-program pemerintah itu banyak ke UMKM. Kalau di bidangnya kita sendiri, UMKM itu bantuan peralatan pastinya. Kedua, sosialisasi. Ketiga, pelatihan. Itu kita bagi setiap pelatihan kita bagi 5 zona, mengingat luas wilayah yang cukup panjang Kabupaten Parigi Motong. Jadi kita tidak menitik beratkan kayak contohkan pelatihan menjahit. Kita tidak menitik beratkan di ibu kota kabupaten, tetapi kita bagi di 5 zona. Begitu juga peralatan-peralatan lain. Jadi bantuan reguler, bantuan pokok pikiran anggota DPR maupun bantuan dari kementerian, semua kita bagi 5 zona. Itu. Jadi kita dalam penanggulangannya itu kita bagi per zona. Itu. Begitu juga pelatihan, begitu juga sosialisasi. Jadi mengukur tingkat perkembangan UMKM sangat gampang karena mengingat luas wilayah tadi. Jadi kalau tidak dibagi per zona pasti kewalahan. Oke, iya Ibu, ini ada beberapa kendala dalam mendorong UMKM bertumbuh. Salah satunya Ya. adalah pemasaran. Nah, yang pada akhirnya membuat sektor UMKM jalan di tempat dan tidak mampu memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan ekonomi warga, Ibu. Untuk strategi pemasarannya sendiri, konsep yang dibangun seperti apa, Ibu, agar UMKM ini tidak jalan di tempat begitu? Pertama, sebelum saya masuk ke pemasaran, UMKM di Parigi Motong ini kita bagi ke beberapa klasifikasi. Pertama, UMKM tumbuh, kedua UMKM seperti mikro, kecil, menengah. Jadi kategori yang kita kembangkan sekarang ini khususnya pemasaran di usaha kecil mikro, belum menengah. Itu. Kenapa? Karena Kabupaten Parigi Motong sendiri ada 4 produk unggulannya yang lagi gencar-gencarnya kita lakukan khususnya promosi dan juga pemasarannya. Iya. Pertama, bawang goreng yang selama ini kan orang taunya bawang goreng Palu. Padahal sebenarnya bawang goreng Parigi Motong. Karena bahan bakunya ada di Parigi Motong. Ya. Jadi itu. selama ini yang orang kenal adalah bawang goreng Palu, Iya, padahal bawang goreng Palu. Bahan bakunya ada di Parigi Motong, ada 3 kecamatan, Mepanga, Palasa, dan Tomini. Iya. Di situ semuanya sebagian besar petani bawang. Itu bawang goreng, pertama bawang goreng, kedua gula semut. Kenapa gula semut ini? Gula semut ini perlu kita ketahui bersama bahwa 2 tahun terakhir ini pasar Turki itu menawarkan penawaran ke kita untuk mencukupi kebutuhan buyer di Turki sana sebanyak 40 ton per bulannya. Dan jujur, kabupaten
Parigi Motong kewalahan dalam memenuhi itu. Jadi produk unggulannya kita itu satu, gula semut. Gula semut. Ketiga itu kelor, olahan kelor. Ya, olahan kelor Parigi Motong ini sudah diinovasi dengan beberapa macam produk. Pertama, teh kelor, serbuk kelor, pil kelor, pia kelor, dan terakhir ini kita adakan coklat kelor. Coklat kelor. Itu, coklat kelor. Dan keempat produk unggulannya kita sesuai dengan kita kan dapat gelar Kabupaten Durian. Jadi salah satunya durian montong. Durian montong Parigi Motong. Ini keempat produk unggulan ini yang kita adakan promosi dan kita coba inovasi. Jadi kayak contohnya durian. Yang ditahu ini kan durian cuman durian utuh atau lebih diinovasikan lagi menjadi durian frozen, durian beku. Cuman pada Dinas Koperasi dan UKM khususnya bidang UKM tahun ini melalui DAK kita adakan inovasi baru dengan yang dinamakan tepung biji durian. Jadi kita bentuk kita olah jadi biji durian. Kita olah biji durian tadi menjadi tepung durian. Begitu Ibu ya? Ya, jadi dia pengganti tepung gandum. Gitu. Ya, tapi dia dari biji durian. Iya. Jadi semuanya bisa digunakan produknya. Jadi kalau untuk pemasaran kita kan pertama punya Dekranasda, kedua kalau masalah perdagangan ada dinas perindustrian dan perdagangan gitu. Tapi kalau untuk bidang UKM sendiri kemarin kita ada langkah awal untuk buka pasar luar. Kita ada gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diselenggarakan 22 kemarin, 22 Mei kemarin. Ya, itu dengan harapan dan kita menggait semua teman-teman dari perbankan dan OJK juga BI. Harapannya kita paling tidak pasar luar itu bisa melirik produk-produk unggulannya kita dengan yang pastinya dengan menjanjikan kualitas dan mutu produk yang bisa bersaing. Iya, baik. Menarik sekali tentunya perbincangan kami di sore hari ini tentang peran UMKM dalam mengentaskan kemiskinan. Ibu, nanti kita akan bahas kembali tentunya, namun sebelumnya kita dengarkan dulu Bu ya beberapa pesan-pesan berikut ini. Kepada Bapak Rambo. Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu. Iya, yuk. Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak level. Makan itu dah. Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng. Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood. Yuk, kenapa? Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah sate seafood di rumah itu ya. Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi. Mana? Makan sate seafood. Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kamu tahu nggak, si Rudi itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih. Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita. Bener banget tuh. Terus dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia... Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa. Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup. Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
Baik, kita masih di Mozaik Indonesia, pengentasan kemiskinan dengan topik peran UMKM dalam mengentaskan kemiskinan, dan Emi masih bersama dengan Ibu Sulastri Esos MSI selaku Kabid UMKM Dinas UMKM Parigi Motong. Ibu Sulastri masih bersama kami? Iya. Iya, baik. Kita kembali Ibu ya, berbicara mengenai kemiskinan terbanyak mayoritas ada di pelosok desa. Nah, di sisi lain potensi sumber daya alam di desa cukup besar. Namun sayangnya sumber daya manusia atau SDM yang mampu menciptakan produk UMKM itu minim, Bu. Nah, ini menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan UMKM. Bagaimana pemerintah daerah atau bidang UMKM menyikapi tantangan ini, Ibu? Oke, saya rasa tantangan ini umumnya didapatkan di semua kabupaten, dan juga di Kabupaten Parigi Motong tantangannya itu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan wirausaha itu sangat kecil. Begitu kalau di Kabupaten Parigi Motong. Yeah. Itu langkah awal sebenarnya yang kita tumbuhkan, pola pikir dari masyarakat sendiri bahwa salah satu aspek menumbuhkan perekonomian itu melalui UMKM. Seperti disampaikan tadi bahwa kenapa di desa, di pelosok-pelosok itu potensi alam yang cukup untuk menciptakan UMKM baru yang bersaing, tetapi tidak didukung oleh sumber daya manusia. Kalau di kabupaten ini minimnya di situ. Kesadaran dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat itu masih kurang. Itu PR untuk kita. Dan pada 2 tahun terakhir ini, seperti program pemerintah kabupaten, kita gencar-gencarnya di situ, lebih banyak sosialisasi. Kita menumbuhkan dulu kesadaran masyarakat bahwa berwirausaha itu enak, jadi mandiri itu enak, lebih menjanjikan. Jadi bos atas diri sendiri itu lebih menjanjikan. Itu dulu yang kita tumbuhkan, jiwa wirausaha itu dulu yang kita tumbuhkan melalui sosialisasi. Kedua, kita lihat jujur di 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong potensi-potensinya itu berbeda-beda. Contohnya kalau 3 kecamatan tadi yang saya jelaskan, Tomini, Palasta, dan juga Mepanga dengan pertumbuhan ekonomi UMKM yang baik dari 3 kecamatan itu beda dengan kecamatan yang lain. Kecamatan seperti Taupa dengan Mautong. Taupa dengan Mautong itu lebih menitik beratkan ke gulanya, gula arennya dan gula kelapa. Itu. Jadi kita memetakan dulu beberapa kecamatan itu di sini butuhnya apa. Itu. Jadi sebenarnya pemberdayaan ini bukan cuma dari Dinas Koperasi dan UKM, tapi ini sistem keroyok dari semua dinas terkait. Itu. Cuman kalau bercerita tentang UMKM, pastinya bidang UKM itu. Yeah. Jadi kita lebih ke situ dulu, Ibu, ke sosialisasinya dulu, menumbuhkan kesadaran masyarakatnya, bagaimana mereka mau berwirausaha itu. Kedua, apa yang mereka minta, seperti kecamatan ini butuhnya apa, kayak Taupa dengan Mautong butuhnya gula aren, ya kita masukkan ke situ peralatan gula aren dengan pelatihan pengolahan gula aren. Kalau boleh jangan cuma gula-gula aren, kita tingkatkan inovasinya lagi seperti jadinya gula semut. Gitu. Ya. Oke. Nah, biasanya masyarakat ini akan mau dan tertarik berusaha ketika pasarnya ini terbuka, Ibu. Karena banyak juga yang membuka usaha namun berhenti karena tidak mampu menjual atau untuk hal seperti ini bagaimana, Ibu? Ketika mereka sudah punya kemauan, mereka memproduksi, tapi ketika pemasarannya itu tidak tahu seperti apa nantinya. Ya, kalau Kabupaten Parigi Motong sendiri saya rasa masalahnya juga sama, begitu pemasaran seperti sesuai dengan tupoksi dinasnya kami bidang Dinas Koperasi dan UKM. Kalau di bidang UKM sendiri itu kita tidak ada tupoksi untuk pemasaran, itu yang adanya di perindustrian dan perdagangan. Tetapi di kaminya itu ada namanya promosi, itu. Jadi kita
berbagai cara melakukan promosi produk ini, dan upayanya kita produk kita ini masuk ke retail-retail lain seperti Alfamidi, BNS, Indomaret. Itu kita bangun MOU dengan retail-retail yang ada dan juga perbankan. Jadi kita promosinya lewat situ. Kedua, Expo. Bahkan kita pamerannya bukan cuman expo-expo yang kita ikuti, bukan cuman dalam Provinsi Sulawesi Tengah, tapi kita sampai keluar. Pemerintah daerah itu mengucurkan beberapa dana khusus untuk expo itu, pemasaran dan promosi-promosi. Jadi ke situ memang kalau pasarnya kita yang mampu tembus itu baru 4 produk. 4 produk unggulan, ya. Baru 4 produk unggulan. Oke. Kemudian untuk pelaku UMKM di desa yang akses transportasinya ini terbatas, Ibu. Biasanya produk mereka ini alami dan berkualitas begitu ya. Hanya saja dari segi kemasan dan strategi pemasaran produk mereka ini terbatas. Ini pendampingannya seperti apa yang diberikan kepada mereka yang tinggal jauh begitu dari pusat kota begitu, Ibu? Oh iya, alhamdulillah kemarin kita kan adakan kurasi 100 UMKM terbaik Kabupaten Parigi Motong yang tersebar di 23 kecamatan. Itu salah satu upaya untuk mengukur perkembangan UMKM-nya kita. Bahkan target dinas itu sudah sampai di mana pencapaiannya. Jadi kita dapatkan 100 UMKM yang ikut kurasi yang pastinya sesuai dengan spesifikasi kita bahwa ini UKM terbaik. Nah itu ada 100 yang ikut kurasi yang kita lombakan dan dimasukkan ke Gernas kemarin di 22 Mei. Jadi kalau untuk kemasan maupun pelabelan itu di lapangan, alhamdulillah kita ada beberapa orang tenaga pendamping di kecamatan dan siap melayani dan kita kerjasama dengan pemerintah desa. Itu dan bumdes yang ada di Kabupaten Parigi Motong itu kerjasama dengan kita, karena jujur dengan tenaga pendamping yang beberapa orang itu tidak bisa menjangkau. Dengan jumlah kecamatan yang begitu banyak, itu tidak bisa menjangkau. Tetapi selain pendamping untuk mempermudah urusan UMKM, kita juga kerjasama dengan rumah BUMN. Iya. Ya. Oke, karena di sana tadi Ibu mengatakan ada 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Parigi Motong ini, Bu, ya? Iya. Iya, baik. Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong menjadikan UMKM sebagai salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Sampai sejauh ini, apakah sudah terlihat tren penurunan angka kemiskinan dengan semua program yang berpihak pada UMKM, Ibu Sulastri? Oke. Kalau sesuai dengan data statistik, ada penurunan. Walaupun secara persentase kita masih di atas, tetapi mengingat jumlah penduduknya kita, sebenarnya Kabupaten Motong itu tingkat kemiskinannya menurun. Iya. Ya. Menurun, Ibu, ya? Ya. Baik. Kemudian, Ibu, apa saja sebenarnya kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, tepatnya di Parigi Motong ini, ketika mendorong UMKM menjadi salah satu strategi dalam menurunkan angka kemiskinan? Kalau kendala pertama itu keinginan dan sumber daya manusia pengolah UMKM itu masih sangat kurang. Kedua, pasar. Pasar ya, Bu, ya? Ya. Iya. Seperti apa gambarannya, Ibu? Gambarannya kalau dari yang poin pertama, kesadaran akan berwirausaha itu masih sangat minim. Masih minim, masih kecil itu, Bu, ya? Iya. Kecintaan mereka berusaha itu masih sangat rendah karena kebanyakan kan anak saya kuliah, masa mau jadi pengelola UMKM. Padahal ya kesadaran akan itu
masih sangat kurang. Jadi kita dinas terkait memang gencar-gencarnya itu membuka pola pikir masyarakat bahwa berwirausaha itu begini, menghasilkan uang sendiri, bahwa UMKM itu sangat menjanjikan untuk menopang ekonomi keluarga, itu satu. Kedua, keterampilan dari masyarakat itu masih kurang dalam mengolah olahan pangan maupun kerajinan di Kabupaten Parigi Motong itu masih kurang, masih rendah SDM-nya. Iya, baik. Ibu, tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha yang sudah sukses perlu berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dari pemerintah sendiri, Ibu, bagaimana mendorong agar tercipta kolaborasi yang kuat antara pengusaha yang sudah sukses, masyarakat secara UMKM, dan pemerintah daerah, Ibu? Kalau bagaimana tadi? Maksudnya agar tercipta kolaborasi yang kuat ini antara pengusaha yang sudah sukses, kemudian masyarakat yang bergerak di bidang UMKM, serta pemerintah sendiri. Bagaimana kolaborasi yang diciptakan ini agar nantinya tentunya UMKM bisa benar-benar tumbuh dan maju begitu, Ibu? Oh iya, untuk sementara ini yang berkolaborasi masih pemerintah dan pelaku usaha. Kalau untuk pengusaha, kita belum ada langkah kerjasama ke situ. Yang ada masih pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan. Ya, upayanya itu tadi, kita gencar-gencarnya promosi dan menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat. Itu yang dilakukan sampai saat ini, Bu, ya? Ya. Iya, tapi sejak UMKM ini mulai digiatkan, artinya bahwa di Parigi Motong ini sudah banyak produk-produk UMKM yang sudah dihasilkan, Ibu, ya? Iya. Iya, baik. Untuk Ibu Sulastri, di bagian akhir kebersamaan kita untuk sore hari ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat pendengar RRI, tidak hanya yang ada di Parigi Motong, namun di Kabupaten Toli-Toli, juga di Kabupaten Buol, agar bisa menjadikan UMKM sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mampu menurunkan angka kemiskinan? Ya, satu, bahwa UMKM itu sebenarnya tombak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kedua, menjadi wirausaha itu keren. Jadi bos di usaha sendiri itu sangat keren. Gitu. Oke, menjadi wirausaha itu keren, menjadi bos untuk usaha diri sendiri itu keren ya, Ibu, ya? Iya, baik. Terima kasih Ibu Sulastri Esos MSI. Kabid selaku Kabid UMKM Dinas UMKM Kabupaten Parigi Motong sudah bersama kami mengenai peran UMKM dalam mengentaskan kemiskinan. Semoga perbincangan kita ini tentunya bermanfaat dan juga menggugah warga masyarakat, pelaku usaha UMKM untuk lebih semangat lagi mengembangkan usahanya, karena menjadi bos pada usaha diri sendiri itu keren, gitu Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Oke, makasih. Baik, sampai jumpa pada topik lainnya Bu ya. Tetap semangat dan semoga sukses. Salam untuk yang ada di Parigi Motong. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Mozaik Indonesia bersama narasumber Sulastri Esos MSI selaku Kabid UMKM Dinas UMKM Kabupaten Parigi Motong.